Pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi bersama saya Nurjana. Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Post. Saat ini hadir bersama saya Mustaan Basran, Askadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Cegah bencana karhutla berulang. Masyarakat Lampung dan pemerintah daerah mesti mulai mengambil ancang-ancang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengeluarkan peringatan bahwa Lampung dan sejumlah wilayah lainnya masuk kategori sangat mudah terbakar. Ya, Lampung memasuki musim kering. Gong peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan itu semakin keras terdengar setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mencatat adanya peningkatan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebesar 55% pada tahun ini dibanding 2023 di Indonesia. Provinsi Lampung tentu saja masuk di dalam angka tersebut. Secara tegas, KLHK menyebut El Nino masih akan terjadi pada tahun ini. Hal itu selaras dengan kenaikan hotspot dan potensi luas karhutla, utamanya pada Juli 2024 yang memasuki musim kemarau. Daerah yang memiliki potensi karhutla tinggi dituntut bersiap menghadapi ancaman tersebut. Pemerintah daerah sudah harus ambil kuda-kuda mengantisipasi ancaman karhutla. Pasalnya, karhutla merupakan bencana yang sulit dipadamkan serta menimbulkan kerugian besar. Jangan lupa, tahun lalu Lampung mengalami sejumlah karhutla nan dahsyat. Sebut saja kebakaran terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Api berkobar membakar ribuan ton tumpukan sampah sejak 13 Oktober hingga 20 Oktober 2023. Selama upaya pemadaman 8 hari itu, sebanyak 496 tangki air digunakan untuk memadamkan api di TPA Bakung atau 2.098.000 liter. Kejadian itu betul-betul menguras persediaan air yang justru amat dibutuhkan di kala kemarau hebat. Sebelumnya ada peristiwa karhutla seluas 301 hektar di Taman Nasional Waikambas atau TNWK Lampung Timur pada Maret 2023. Lahan terbakar selama 12 jam. Menurut pihak TNWK, lahan-lahan tersebut justru sengaja dibakar oleh pemburu hewan liar. Ulah jahat tersebut juga menyebabkan sejumlah satwa dilindungi mati terbakar. Risiko karhutla juga diperparah pemberian izin kepada perusahaan untuk memanen tebu dengan cara membakar lahan. Restu tersebut muncul sejak 2021 atau setelah Peraturan Gubernur atau Pergub Lampung nomor 33 tahun 2020 disahkan. Pergub ini kemudian diperbarui dengan Pergub Lampung nomor 19 tahun 2023 tentang tata kelola panen dan produktivitas tanaman tebu. Ratusan titik api muncul dari hasil pembakaran lahan saat panen tebu di Lampung. Regulasi tidak ramah lingkungan itu menimbulkan hotspot di area lahan perkebunan tebu sejumlah perusahaan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK telah menginstruksikan pemerintah provinsi atau Pemprov Lampung untuk segera mencabut aturan panen tebu yang sangat merugikan masyarakat dan negara itu. Memanen tebu dengan membakar menimbulkan dampak sangat serius, mulai dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kemudian gangguan kesehatan masyarakat serta menghambat komitmen negara dalam pengendalian perubahan iklim. Kini seluruh mata penduduk Lampung sedang mengawasi lekat-lekat aksi penjabat Gubernur Lampung Samsudin yang mengaku siap berkolaborasi dengan seluruh kalangan untuk kemajuan bumi Ruwajurai. Hal itu bisa dimulai dengan menggulirkan kebijakan dan undang-undang yang ramah lingkungan. Karena itu, seluruh pihak harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla. Kesadaran warga dan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan dini karhutla. Mitigasi dimulai dari langkah sederhana. Jangan sekali-kali membuang puntung rokok saat melintas di jalan yang berpotensi kebakaran. Juga bijaklah membakar sampah agar tidak menimbulkan bencana. Pada dasarnya, karhutla itu bukan semata kecerobohan, tetapi juga kenakalan yang disengaja. Pemerintah harus membuat terobosan untuk menghentikan karhutla yang berulang tiap tahun. Political will perangkat negara yang didukung penuh oleh ketegasan penegak hukum turut mendorong keberhasilan mitigasi. Gencarkan edukasi cegah karhutla mulai dari jenjang RT. Bila perlu, bangun sekat untuk mencegah api menjalar lebih luas untuk memperkokoh sistem penanggulangan karhutla.
Bang Aan, pada kesempatan bedah tajuk kali ini kita akan membahas tentang karhutla gitu ya Bang. Ini kan seperti kita tahu ini adalah bencana atau rutin tahunan gitu ya Bang. Jadi, ini seperti jadi apa karhutla itu kebakaran hutan dan lahan ya. Kebakaran hutan dan lahan itu ada dua sebenarnya. Bisa ada bencana alam, ada juga dia bencana yang akibat kelalaian. Kelalaian dari manusia itu sendiri. Kan? Nah, akhirnya kemudian akhirnya kita harus mencegahnya ya, jangan sampai berulang. Soalnya Lampung termasuk salah satu daerah yang memang tinggi tingkat karhutlanya dan titik apinya juga besar di Lampung ini. Makanya ada warning untuk kita harus segera mencegah ya karhutla berulang gitu ya. Lampung ini yang ada sekitar 20-30% daerahnya adalah hutan. Taman nasional, kemudian juga ada perkebunan banyak di sini. Itulah yang menjadi potensi-potensi munculnya titik api dan akhirnya kebakaran. Dan ini harus kita mitigasi gitu ya Betul. Bang, ya, dari pemerintah itu sendiri. Benar, pemerintah harus mitigasi. Apalagi sejak ini mencuat lagi, itu setelah ada izin dari Perda provinsi atau Pergub provinsi itu untuk memanen tebu dengan membakar. Nah itu yang dikhawatirkan. Akhirnya itu diprotes dan diminta oleh kementerian untuk dirubah dan dirubah akhirnya sama Gubernur Lampung. Dengan Perda tahun 2023 ya, 19 tahun 2023 itu bahwa tidak diperbolehkan lagi kita memanen tebu dengan cara dipanen, dengan cara dibakar kan ya, karena memang sangat berpotensi, apalagi memang di lingkungan kebun tebu itu masyarakatnya padat, gitu loh kan, Tulang Bawang, Lampung Tengah itu. Makanya ya itu berpotensi juga nanti merambat untuk kan bisa merugikan bukan hanya perusahaan, cuman masyarakat yang dirugikan. Nah kalau mitigasinya Bang selama ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini seperti apa bentuknya? Kalau mitigasi sih biasanya kalau mulai musim panas nih, udah mulai terlihat dari satelit dari titik api, itu biasanya pemerintah ini langsung meminta masyarakat untuk menghimbau aja sih, himbauan masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan, segala macam kan gitu. Cuman kan pangkal masalahnya sebenarnya bukan hanya masyarakat. Ada perusahaan-perusahaan yang memang sengaja membakar untuk panen. Itu yang jadi jadi perhatian kita. Oke, baik Bang, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun saya PJ Bupati Lampung Barat Dr. Andes Nukman MM menyambut baik program ikonik audiensi reporter cilik Lampung Pos era digital. Program ini bukan hanya milik Lampung Pos, melainkan kebanggaan masyarakat Lampung. Melalui program ini, anak-anak diperkenalkan dan diberikan kesempatan mewawancarai tokoh-tokoh daerah, bahkan tokoh nasional. Saya berharap melalui program ini lahir talenta-talenta muda dari Lampung Barat yang berbakat juga cakap di bidang jurnalistik, terutama penyiaran era digital. Salut kepada Lampung Pos atas konsistensinya dalam ikhtiarnya meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa. Semoga kegiatan ini memberikan arti bagi masyarakat Lampung, juga bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Aurora. Aku adalah alumni reporter cilik Lampung Pos angkatan pertama tahun 2011. Saat ini aku bekerja sebagai seorang konselor. Wah, pengalaman tersebut menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa penting dan luar biasa berharga selama aku ada. Aku tuh nggak pernah kebayang bahwa di dalam hidup aku di usia segitu aku memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa hebat seperti Bapak Presiden kita yang ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono juga. Kemudian Bapak Wakil Presiden kita pada saat itu, Bapak Budiono, juga Bapak Gubernur Lampung kita pada saat itu yaitu Bapak Syahrudin, dan banyak tokoh hebat lainnya. Dan tentu di balik ini semua ada begitu banyak orang-orang hebat gitu ya yang juga menjadi bagian dari proses-proses kita, dan tentu sangat aku syukuri keberadaannya.
Jadi teman-teman sudah tahu nih, dengan mengikuti program Aku Tercilik, selain kita berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dan tokoh-tokoh yang luar biasa, kita juga bisa ketemu sama teman-teman yang baik, mendampingi yang baik, dapat kesempatan untuk bisa mengenali dan memaksimalkan potensi yang kita punya. So, aku Aurora mengajak adik-adik untuk bergabung dalam keluarga besar Reporter Cilik Lampung Pos. Ikuti dan merasakan manfaatnya ya. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Bang An, tadi sempat disebutkan bahwa ada oknum gitu Bang, yang sengaja untuk membakar lahan sendiri. Bukan oknum sebenarnya. Ini apa namanya, memang kesengajaan. Kesengajaan. Gitu. Perusahaan sengaja membakar kebun tebunya untuk dipanen, gitu loh. Salah satunya tujuannya adalah biar mudah untuk memanen, karena apa namanya barang-barang yang tidak berguna atau daun segala macam tidak berguna yang tidak bakal dipanen itu udah hilang dengan dibakar, gitu loh. Nah, sebenarnya kan tidak hanya panen, biasanya orang yang membakar lahan itu juga itu dengan juga, cara betul. dibakar itu, atau membakar sampah di lahan kosong itu juga biasanya kan menyebabkan kebakaran. Ini juga biasanya kan untuk yang tadi perusahaan yang membakar lahan dibakar itu ada perdanya, hukumannya sendiri. Ini seperti apa Bang? Apakah itu awalnya kan diperdakan kan tahun 2020 sama gubernur. Jadi ada regulasinya lah, Perda atau Pergub gitu ya, tahun 2020. Jadi semenjak 2021 perusahaan dilegalkan untuk membakar, gitu kan. Sementara masyarakat membakar sampah pun diminta untuk tidak, gitu, jangan, gitu loh, dilarang. Ini mengapa perusahaan kok dilegalkan untuk dibakar, gitu loh. Yang artinya memang tidak salah perusahaan itu, gitu loh. Mereka mengajukan untuk dibakar karena mereka panen dengan efisien. Tapi kan ada dampak-dampak lainnya yang merugikan, misalnya polusi udara yang jelas kan, kemudian potensi untuk merambat ke tempat lain. Itu yang dikhawatirkan. Kalau angin kencang, itu bisa saja dia membawa api itu untuk percikan api itu untuk ke tempat lain, yang pada akhirnya juga ikut membakar tempat lain itu. Gitu. Bayangkan saja di tahun 2024 ini Lampung ada kenaikan kebakaran di periode yang sama ya, pada 2023 itu sebesar 55%. Artinya kan luar biasa kan gitu ya. Baru setengah tahun ini tiba-tiba ada kenaikan yang 50% gitu. Bahkan yang terbesar adalah pada saat kebakaran di TPA Bakung, Bandar Lampung ya. Itu bisa bukan besar luasannya ya. Tapi dia lama dan besar apinya gitu ya. Sampai menghabiskan sekitar 2 juta liter air untuk memadamkannya gitu. Nah, kalau yang besar adalah TNWK. TNWK itu ada 130 hektar lahan terbakar akibat ya itu tadi apa namanya, ada muncul titik api di sana, kemudian ada lahan dan ada kesengajaan orang yang membakar untuk memburu hewan liar gitu loh. Jadi itulah yang memang harus diawasi oleh pemerintah gitu. Nah, kemudian tadi untuk daerah sendiri Bang, mungkin ada titik-titik daerah yang memang potensi karhutannya lebih besar di Lampung ini di mana aja? Iya. Kalau dilihat dari apa namanya trennya per tahun ya, tiap tahun itu memang ada di Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Timur gitu ya. Tulang Bawang sama Lampung Tengah itu karena memang di sana banyak perusahaan perkebunan ya, perkebunan tebu, kemudian ada perkebunan nanas di sana, kemudian ada perkebunan, ada juga di sana kebun akasia, segala macam, singkong, nah gitu-gitu. Itu adalah lahan-lahan yang memang mudah tercipta untuk dibakar karena bahan baku untuk kebakarannya tersedia gitu. Nah, kemudian untuk yang daerah lain seperti Lampung Timur itu memang di sana ada TNWK. Nah, Taman Nasional Waikambas Kambas itu juga banyak penyebabnya. Ada yang karena memang TNWK itu sudah di sekitarnya sudah padat penduduk, daerah penyangga, penduduknya lalai membakar sampah masuk ke TNWK, atau yang paling parah adalah ulah para pemburu liar untuk membakar itu untuk menggiring hewan liarnya untuk bisa ditangkap. Gitu. Nah, untuk daerah-daerah tadi khususnya yang rawan tadi karhutla, ada upaya pencegahannya nggak Bang? Mitigasinya dari PBDB-nya sendiri, betul, dari kabupaten setempat juga seperti apa seperti itu? Ya, biasanya BPBD itu juga mereka memberikan sosialisasi ya. Cuman kalau aksi itu biasanya kalau sudah terjadi gitu. Nah, yang paling urgen adalah menjaga itu kalau di TNWK itu polisi kehutanan harus atau BKSDA memang harus benar-benar
orang balai Taman Nasionalnya harus benar-benar mengawasi. Mereka harus patroli itu. Ada patrolinya untuk sekaligus untuk patroli hewan liarnya yang dilindungi juga dengan pemburu-pemburu liar itu agar mereka tidak masuk. Gitu. Artinya ada perbedaan upayanya seperti itu Ya, Bang. betul. Tergantung daerah dari wilayah-wilayahnya itu. Ya, Gitu ya. cuman kalau perusahaan memang biasanya mereka punya tuh semacam fasilitas yang canggih lah, misalnya pesawat untuk memadamkan api segala macam. Cuman kan itu memang karena operasionalnya besar, kadang-kadang perusahaan itu juga nggak mau ambil resiko rugi dong kan gitu ya. Akhirnya mereka ya membuat kanal untuk di sekitar lahan yang akan dibakar, lahan tebu yang akan dibakar gitu. Kalau untuk pemburuan liar, kemudian juga untuk pembakaran hutan dengan sengaja, misalnya membuka lahan sengaja, ini kan ada hukuman perdanya. ada tuh. Nah, pidananya, itu ada betul. pidananya. Apakah memang ini belum memberikan efek jerahnya pada oknumnya atau seperti apa Bang? Sehingga terus terulang. Ya, kadang-kadang seperti ini ya. Kalau memang untuk ke mereka itu jerat pidana di pemburu liar itu hanya berburunya gitu. Berburunya. Itu karena itu memang objeknya langsung itu gitu loh. Cuman untuk kebakarannya, karena mereka misalnya berburu menyebabkan kebakaran, itu sulit untuk dibuktikan sama penegak hukum mungkin ya, karena kapan mereka membakarnya gitu kan. Bisa saja mereka misalnya punya alibi tidak di sana segala macam, sementara yang paling memungkinkan untuk menjerat mereka adalah berburu hewan dilindunginya. Jadi tidak serta-merta juga ya Bang untuk memberikan hukumannya Ya, juga kepada pelakunya gitu ya. Mungkin ada ini Bang, dalam waktu ini prediksi BMKG ini kan puncak panas ini di bulan Juli ini ya Betul. Bang ya, sampai Agustus. Nah, Ya. mungkin ada himbauan sendiri nggak Bang dari BMKG-nya atau semua pihak terkaitnya gitu Bang untuk sama-sama menghadapi karhutla ini? Ya biasanya seperti itu juga, memang setiap tahun itu biasanya BPBD, kemudian bahkan kepala daerah itu, gubernur, bupati, wali kota itu biasanya langsung tuh ngimbau masyarakat untuk jangan sampai memperhatikan membakar sampahnya, sebaiknya sampahnya jangan dibakar, dipendam atau ditaruh di tempat pembuangan sampah segala macam kan gitu ya. Itu akhirnya mereka juga paling hanya sebatas itu gitu ya untuk menghimbau gitu. Cuman kalau untuk misalnya ada kejadian kebakaran itu memang di Bandar Lampung sih yang armadanya banyak itu biasanya cepat ditangani gitu. Cuman kadang-kadang memang untuk kabupaten kota sekitar Bandar Lampung, misalnya Lampung Selatan, itu kadang-kadang mereka karena fasilitasnya sedikit, yaitu BPBD Bandar Lampung yang membantu mereka untuk ini gitu. Ada nggak Bang misal taksiran kerugian tidak hanya dari lingkungannya tapi dari faktor ekonominya dari karhutla ini gitu Bang? Ada kalkulasinya nggak mungkin dari per tahunnya gitu? Ya itu sebenarnya sudah pernah dihitung sih ya sama ada lembaga lingkungan itu ya, LSM lingkungan seperti Walhi atau LSM Walhi dan satu lagi lupa, pokoknya LSM itu mereka pernah sempat menghitung itu kerugian dari satu kebakaran dengan luasan hektar itu bisa miliaran gitu. Cuman memang pada saat itu mereka mengasumsikannya bahwa satu hektar lahan yang terbakar itu kalau memang dia hutan produktif itu mereka hitungnya adalah misalnya kekurangan oksigen gitu ya, bukan dari kayunya, karena kayu kalau di hutan kan memang nggak boleh dihitung ekonomis karena ini kan gitu. Cuman kalau memang misalnya rumah itu jelas bisa dihitung ya, rumah itu apa yang terbakar, apa yang ini segala macam itu. Oke Bang An, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun saya PJ Bupati Lampung Barat Dr. Andes Nukman MM menyambut baik program ikonik audiensi reporter cilik Lampung Pos era digital. Program ini bukan hanya milik Lampung Pos, melainkan kebanggaan masyarakat Lampung. Melalui program ini, anak-anak diperkenalkan dan diberikan kesempatan mewawancarai tokoh-tokoh daerah, bahkan tokoh nasional.
Saya berharap melalui program ini lahir talenta-talenta muda dari Lampung Barat yang berbakat juga cakap di bidang jurnalistik, terutama penyiaran era digital. Salut kepada Lampung Pos atas konsistensinya dalam ikhtiarnya meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa. Semoga kegiatan ini memberikan arti bagi masyarakat Lampung, juga bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Aurora. Aku adalah alumni Reporter Cilik Lampung Pos angkatan pertama tahun 2011. Saat ini aku bekerja sebagai seorang konselor. Wah, pengalaman tersebut menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa penting dan luar biasa berharga selama aku ada. Aku tuh nggak pernah kebayang bahwa di dalam hidup aku di usia segitu aku memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa hebat seperti Bapak Presiden kita yang ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono juga. Kemudian Bapak Wakil Presiden kita pada saat itu, Bapak Budiono, juga Bapak Gubernur Lampung kita pada saat itu yaitu Bapak Syahrudin, dan banyak tokoh hebat lainnya. Dan tentu di balik ini semua ada begitu banyak orang-orang hebat gitu ya yang juga menjadi bagian dari proses-proses kita, dan tentu sangat aku syukuri keberadaannya. Jadi teman-teman sudah tahu nih, dengan mengikuti program Reporter Cilik, selain kita berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dan tokoh-tokoh yang luar biasa, kita juga bisa ketemu sama teman-teman yang baik, mendampingi yang baik, dapat kesempatan untuk bisa mengenali dan memaksimalkan potensi yang kita punya. So, aku Aurora mengajak adik-adik untuk bergabung dalam keluarga besar Reporter Cilik Lampung Pos. Ikuti dan merasakan manfaatnya ya. Pemirsa Metro TV Lampung, di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Mulai dari lampos.co, lampungpos.id, serta sai100fm.id. Saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co, diantaranya 3 kurir narkoba 58 kg asal Aceh dituntut hukuman mati. Ejekan tetangga berujung maut di Lampung Utara. Pemerintah mitigasi karhutlah saat musim kemarau. Rotasi tanam dan pemanfaatan irigasi teknis jadi alternatif hindari gagal panen. Terakhir, mantan PPK Dinas PUPR Lampura divonis 3 tahun penjara. Nah itu ya, kita memang lagi trending ini tentang narkoba ya. Ini di Lampung ada 3 kurir. Narkoba asal Aceh 58 kg. Ini ganja ya. Kemudian dia akhirnya setelah ditangkap di Lampung, sekarang dapat dituntut hukuman mati. Ini memang sudah ada beberapa di Lampung ini yang dituntut mati. Sampai ada vonisnya pun kemarin terakhir ada vonis mati itu si mantan Kasat Reskrim. Nah, itu juga, kemudian ada juga yang sebelumnya orang Aceh juga. Itu tinggal menunggu eksekusi untuk vonis matinya itu. Nah, sekarang ada lagi 3 kurir narkoba gitu. Ini asal Aceh lagi, dia dituntut hukuman mati. Memang benar-benar artinya Lampung bisa jadi contoh daerah lain agar benar-benar tegas terhadap para pelaku narkoba itu ya, pemberantasan narkoba itu. Jangan sampai memang mereka bisa merusak generasi bangsa yang untuk tahun ke depan itu kalau sudah dirusak narkoba mereka tidak bakal menjadi apa-apa lagi. Betul. Ini kan baru kurirnya aja, nah sementara untuk yang bandarnya seperti apa ini? Nah artinya kan memang ini kan kurir dari Aceh, bandarnya kan ada di Aceh artinya kan gitu. Ini kan asal Aceh, narkoba asal Aceh. Ini tinggal bagaimana pihak Mabes Polri untuk segera mengejar, atau BNN pusat untuk bisa mengejar siapa nih bandarnya. Jangan cuma sekedar nangkep recehnya ya gitu istilahnya, bukan cuma sekedar nangkep receh nih. Kita harus cari yang kakapnya atau yang besarnya nih, bandarnya, atau jangan-jangan memang model distributor narkoba yang dari luar negeri kan gitu loh. Jangan sampai ini juga ada upaya pemerintahan negara lain mau menghancurkan Indonesia lewat narkoba. Gitu. Betul. Baik Bang, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke lampungpos.id yang terbit di e-paper Lampung Pos, diantaranya cegah karhutlah berulang. Ini Bang sama dengan tajuk Lampung kita Pos hari ini ya. Memang kita satukan sekarang kan memang gitu ya. Jadi memang kita berikan dorongan dari tajuk untuk
apa namanya berita pilihan kita yang kita taruh di halaman 1 koran e-paper maupun dicetaknya gitu ya. Jadi memang Karhutla ini memang jadi apa ya? Jadi Ancaman pemikiran kita bersama karena memang ancaman, kemudian menjadikan tidak sehat, lingkungan tidak sehat, kemudian kerugian yang bermiliar-miliar itu kan jadi apa ya? Menjadi apa PR tersendiri bagi masyarakat, terutama pemerintah yang harus bisa untuk mengelola bagaimana caranya agar Karhutla ini tidak berulang setiap tahun gitu kan, atau ditekan lah minimal. Ini malah naik 55% kan gitu. Ini kan kita bikin khawatir gitu. Baik Bang, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke sai100fm.id. Yang pertama, Enzi Storia, tampilan menawan hadiri event di Bangkok. Lamar Aliyah Masaid, Atta Halilintar sampaikan pesan penting ke Torik. Virgon dan wanita PA ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba. Dola, lagu berbahasa Ternate viral di TikTok. Dan terakhir, Rose Blackwing resmi bergabung dengan The Black Label. Ini apa Nah, Bang? ini Musiknya? lagi narkoba kan. Artis ya memang artis ini tidak semua sih, kita tidak bisa mengeneralisir, cuman ada beberapa artis yang memang terjerat narkoba. Salah satunya ini Virgon. Virgon ini memang dia mulai naik daun ya kemarinnya, lagunya banyak didengar orang dan sempat apa namanya booming lah ya, orang di TikTok, di Snack, kemudian di Instagram, Spotify ya. Itu di YouTube juga segitu segala macam. Nah, tiba-tiba dia yaitu tergoda dengan narkoba. Awalnya sih biasanya banyak cerita dari beberapa artis yang Pengguna sempat juga. diwawancarai di podcast di milik artis lainnya gitu ya. Mereka kan bukan podcast juga. Ternyata memang awalnya mereka coba-coba untuk menenangkan diri kata mereka kan gitu ya. Alasannya untuk meningkatkan percaya diri, harusnya meningkatkan performa tubuh kan gitu. Padahal mereka tidak sadar itu justru akan merusak tubuh mereka, merusak pikiran mereka kan gitu ya. Sampai akhirnya yang paling menyakitkan adalah ditangkap aparat. Akhirnya karirnya rusak, kehidupannya rusak. Apalagi sampai ini ngajak ikut-ikut orang nih, ada wanita PA yang diajaknya untuk rusak juga akhirnya karena narkoba ini kan gitu. Ini makanya jangan sampai benar-benar harus sampai ke akar-akarnya pemberantasan narkoba ini. Ini baru artis itu. Banyak sekali yang ternyata di daerah pelajar-pelajar. Ada juga yang misalnya mulai ada isu yang jajanan sekolah masuk narkoba kan. Ini memang harus benar-benar gencar dan kita harus perhatian terhadap perilaku-perilaku anak-anak kita agar bisa terhindar dari jeratan narkoba itu gitu. Oke, baik Bang. Ya. Terima kasih sudah hadir di Studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos. Jangan lupa untuk update informasinya melalui Harian Umum Lampung Pos atau kunjungi website kami melalui lampos.co, lampungpos.id, serta sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.